Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya dan Pak Aan ya. Hari ini saudara kita akan bertanya kepada Pak Aan ini. Dia itu bekerja di BCA sampai 35 tahun dan keluar dengan keadaan baik-baik saja, lulus dengan baik, lulusnya cum laude ya. Dan disenangi, tentunya disenangi. Kalau nggak disenangi dia tidak mungkin 35 tahun. Sudah pindah berapa kali? Sering, cuman 3 kota. 3 kota. Iya, tapi cabang beberapa kali. Ya karena di Bangku nggak boleh terus-terusan. Betul. Satu ya, jadi harus pindah-pindah. Tetapi di Sukabumi pertama, kedua Bali, ketiga Makassar. Ya, jadi terakhir itu di Makassar. Nah, saudara, saya ingin menanyakan Pak Aan, kenapa Pak Aan bisa disenangi gitu ya? Tentunya sama atasan dulu nih. Nanti mungkin juga mesti ditanya sama nasabah ya. Bisa nggak punya moto, apa moto bekerjanya Pak Aan? Oke, puji Tuhan. Kalau moto saya dalam bekerja dari awal, saya pegang dari Kolose 3 ayat 23. Bunyinya? Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi yang utama kamu pegang kalau kerjanya ya bukan cuma buat atasan ya, tetapi seperti untuk Tuhan. Iya. Nah, apa pengaruhnya? Kalau kita melakukan semuanya seperti untuk Tuhan, jadi kita kerja sebaik mungkin, bukan hanya ada atasan, tapi kapanpun kita melakukannya dengan baik. Dan yang pasti, kalau kita melakukannya seperti untuk Tuhan, pasti kita melakukannya pun dengan sukacita, tidak bersungut-sungut, dan melakukannya dengan sepenuh hati. Iya, luar biasa ya. Jadi padahal Pak Aan pada waktu masuk ke BCA itu lulusan apa Pak? Saya lulus SMA langsung bekerja. Cuma lulus SMA langsung bekerja. Iya. Padahal kebanyakan orang, apalagi sekarang ya, kebanyakan itu harus sudah punya gelar sarjana ya. Dan boleh nggak ceritakan sedikit bagaimana naik jenjangnya, lalu bagaimana bos itu kok sayang sama Aan? Begitulah. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita melakukannya dengan sukacita, pasti atasan kita pun senang. Ya, awal saya masuk BCA itu sebagai teller. Iya. Yang di depan menerima uang dari nasabah. Kemudian saya diangkat menjadi wakil kepala seksi. Jadi saya nggak di depan lagi, tapi ada di belakang. Oh. Gitu. Kemudian, yang suka jalan di belakang, liatin orang-orang. Bukan. Oh, di kantor. Di tengahnya. Oh, oke. Kalau yang liatin itu biasanya itu kepala bagiannya. Ya. Kemudian setelah itu saya diangkat jadi kepala kantor kas. Itu dalam waktu berapa lama tuh? Ke 2-3 tahun deh. Oke. Iya. Setelah itu pindah lagi ke kantor cabang di Pelabuhan Ratu waktu itu. Kantor cabang. Ya. Tahun ke-6 saya diangkat jadi kepala cabang. Kantor cabang pembantu. Waduh. Ya, usia saya 26 tahun. Ya. Bukan main tuh. Iya, yang perlu dicatat itu saya masih lulusan SMA gitu kan. Setidaknya kan masih banyak, ada yang lebih pinter, ada yang lebih tingkat pendidikannya lebih tinggi dari saya, tetapi karena kasih kemurahan Tuhan, saya diberikan kepercayaan untuk itu. Ya, memang kemurahan Tuhan, tetapi bagian kita juga, kita menjadi orang yang bisa dipercaya, ya, mungkin karena kejujuran. Pasti. Dan itu penting itu ya, kejujuran. Penting, karena kalau perbankan itu kan bisnis kepercayaan. Jadi setiap karyawannya dituntut yang nomor satu adalah kejujuran. Iya, kalau tidak jujur tidak akan ada nasabah yang akan simpan uangnya di kita. Iya. Jadi
hubungan dengan atasan dan juga dengan nasabah. Ada hubungannya nggak dengan nasabah? Ya pasti. Kadang-kadang kan nasabah juga ada yang tes gitu, anak ini jujur nggak? Dia suka lebihin, dia suka lebihin uangnya. Kalau dia tidak kembalikan nanti kan akan dilaporkan. Ada. Wow. Iya. Jadi nasabah tuh nyobain juga ya? Pasti. Wow. Jadi hati-hati itu ya, kejujuran. Kalau kita tidak tergiur dengan hal-hal yang tidak jujur, pasti nanti akan ketahuan. Iya. Padahal tiap hari ngitungin uang banyak gitu ya. Itu nggak dicoba itu? Setiap hari pasti ada cobaannya, yaitu kalau ada uang lebih itu kan dilema ini. Karena kan kita juga harus sering nombok kan kalau di bank. Oh, nombok kenapa? Nombok kalau salah hitung, Salah ngitung. salah bayar ke orang, pasti ada kalau kurang kita yang harus bayar. Kita yang nombokin. Iya. Jadi, nah saudara-saudara bekerja itu diri sendiri ini yang mempersiapkan diri. Iya. Kita takut akan Tuhan, kita jujur, makanya jenjangnya naik terus ya. Sampai yang terakhir, apa kedudukan Pak An? Terakhir saya di Makassar sebagai kepala operasi cabang. Itu kerjaannya gimana tuh? Kerjaannya semua operasional cabang saya yang bertanggung jawab. Dari customer service, teller, back office, pokoknya operasional itu bagian saya. Ya, saudara-saudara lihat ya, dari mulai kecil, dari mulai lulus SMA, dipercaya terus. Sampai yang terakhir apa disekolahin lagi atau? Iya. Oh pernah disekolahkan sama Bisya. Disekolahkan juga. Iya. Oh ya, ngomong-ngomong juga nyanyi itu setelah bagus, saudara, dari bank disekolahin juga. Betul, ya? Disekolahkan lagi. Di sekolah vokal. Disekolahkan vokal, itu sebabnya jadi juara. Kalau ini saya disekolahkan untuk jadi sarjana S1. Oh, jadi sudah sampai akhirnya ambil S1. Iya, dibiayain sama kantor tapi untuk belajar lagi ya, karena mungkin diperlukan. Betul, itunya karena apa, harus persyaratannya. Iya. Untuk naik jenjang itu diperlukan juga persyaratan. Betul. Background pendidikan ya. Iya. Wah, nah, oke Pak Aan, karena memang ini renungan untuk keluarga itu singkat. Jadi mungkin nanti kita to be continued, ada lagi yang mau dibahas ya. Sekarang apa nasihatnya tentang ini bekerja seperti untuk Tuhan ini? Iya, mungkin kalau dari saya sih apapun yang kita lakukan, baik di pekerjaan atau dimanapun, di rumah tangga sekalipun, kita harus melakukannya seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Oh, di rumah tangga terhadap istri, anak, dimanapun harus kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Jadi dengan kita boleh melakukannya dengan sukacita, tidak bersungut-sungut dan dengan sepenuh hati. Itu puji Tuhan ya. Pasti ini menjadi berkat bagi saudara semuanya. Mari kita serahkan kepada Tuhan sekali lagi ya. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan karena ada kesaksian yang luar biasa dari Pak Aan. Tuhan berkati dia terus di masa pensiunnya ini supaya apa yang dia saksikan bisa menjadi berkat bagi semua orang yang merenungkan firman-Mu ini, supaya mereka juga dapat mendidik keluarganya untuk takut akan Tuhan. Mereka sendiri juga takut akan Tuhan, melakukan semuanya untuk Tuhan sehingga keluarga damai, sejahtera, harmonis dan diberkati. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu untuk kami semua. Ampuni segala dosa kami jikalau kami hidup kurang berkenan kepadamu, supaya kami terus hidup berkenan kepada Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, demikian sampai kita berjumpa pula. Sekali lagi kita akan mewawancara Pak Aan. Sampai bertemu lagi. Tuhan berkati. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.